Okay, what is it? For today, our material is about good morning habits, right? Ini good morning habits. Ini bukan selamat ya, artinya bukan selamat pagi. Selamat pagi, kebiasaan, bukan ya? Apa nih? Kebiasaan baik. Ya, good morning habits. Kata bendanya adalah habitsnya ya, bukan morning. Habits berarti ini apa? Kebiasaan. Good morning habits berarti kebiasaan baik di pagi hari. Alright, baca dulu good morning habits. Alright, establishing good morning habits can profoundly influence the trajectory of one's day. Day-nya letupin day. Alright, again establishing membangun kebiasaan baik di pagi hari can profoundly dapat secara mendalam influence mempengaruhi the trajectory jalannya. Trajectory itu arah atau jalan itu ya. Arah atau jalan of one's day. Once itu bisa orang gitu. Seseorang. Trajectory apanya? Kenapa menggunakan trajectory, kan jalan banyak Arah yang jelas, lebih jelas dia. Way kan lebih luas ya dia. Kalau trajectory ya, ini cuman ngomongin hari itu aja. One's day, seseorang, jalannya hari seseorang aja. Membangun kebiasaan baik di pagi hari dapat secara mendalam mempengaruhi jalannya hari dari seseorang. Seseorangnya, yang bahasa Inggris seseorang mana? Once-nya dia, once. Alright, it's okay. Kayaknya lebih waking up early. Okay, allows for a serene and undisturbed environment. Undisturbed gitu. Undisturbed environment fostering productivity. Alright, bangun pagi, waking up early, bangun pagi allows kan boleh ya, memungkinkan gitu ya, mungkin atau boleh. For serene tenangnya yang tenang kayak di pemandangan gitu ya, kayak kita merasa tenang di pagi hari gitu ya. And undisturbed environment, lingkungan yang tenang dan tidak terganggu. Environment, lingkungan, undisturbed, tidak terganggu. Kalau mengganggu, unnya aja dihapus. Undisturbed itu mengganggu. Kalau undisturbed tidak mengganggu ya. Lingkungan yang tidak mengganggu. Fostering productivity, mendorong produktivitas. Productivity. Like ini, Hotman Paris Hutapea. Dia bangun jam berapa? Jam 3 tiap hari. Ya, tiap hari jam 3 lari-lari. Kalau nggak 3, 4 ya. Pokoknya pagi terus dia. Lari-lari harus wajib, langsung dia ini belajar tumpukan dokumen-dokumen. Makanya dia pinter banget karena dia belajarnya pagi. Biasanya orang belajar pagi itu ngeri itu. Wah, lebih bagus dari malam sih sebenarnya. Malam bagus ya, lebih bagus lagi pagi. Bangun pagi langsung belajar itu nempel. Apanya? Oh, malam ya? Enggak. Jam 3 apa? Pagi. Jam 3 pagi dia udah bangun. Alright. Kirimin ke belum ya? Ini dulu sementara. Alright, selanjutnya apa? Incorporating. Okay. Incorporating mindfulness practices. Practices. Okay, such as meditation. Or deep breathing enhances mental clarity. Okay, incorporating. Kirim juga Mr. Robi ya. Kirim. Nanti ini HP-nya lagi incorporating mindfulness practices. Apa nih? Menggabungkan praktik kesadaran, guys. Incorporating itu menyisipkan. Right. Okay. Lama saya aja yang kirim. Right. Udah ya. Okay. Alright. Di kalimat ketiga guys. Ini bagus nih kalimat ketiga. Incorporating. Incorporating itu ini menyisipkan guys, menggabungkan, menyisip. Kalau menyisipkan doang itu incorporating. Kalau integrasi itu menggabungkan jadi kebiasaan gitu. Saya nggak biasa lari pagi ya di pagi hari. Nah, kalau saya incorporating baru-baru pokoknya besok saya mau lari pagi, itu namanya incorporating. Di agenda saya menyisipkan lari pagi.
Nah, incorporating. Tapi kalau udah seminggu, udah sebulan itu namanya integrating, mengintegrasikan. Kan pencocokan, udah cocok-cocokin. Pokoknya saya bikin metode, ada presentasinya sekarang di kelas tiap hari ada presentasinya. Baru dimulai berarti incorporating. Kalau udah penyesuaiannya kayaknya jangan 5 menit deh, 4 menit aja deh. Atau 7 menit aja. Ini namanya integrasi. Mengintegrasi itu biar mulus gitu ya. Incorporating tadi biar mulus gitu, guys. Nah, incorporating ini baru nyisipin ya. Mindfulness practices. Nah, praktek mindfulness. Mindfulness itu kesadaran sekarang, guys. Caranya adalah ngatur napas. Udah saya jelasin ya. Ngatur napas, sadar akan napas keluar, napas masuk, mindfulness. Ya kayak meditasi lah intinya ya, biar aware sama keadaan sekarang. Such as meditation, seperti meditasi atau deep breathing. Deep breathing, napas dalam ya, napas dalam. Enhances, meningkatkan mental clarity, kejernihan mental, gitu guys. Oke. Moreover, mantap, vernya bagus. A nutritious breakfast. Banyak kurang, breakfast. Breakfast provides the essential energy. Needed for optimal functioning. Okay, moreover, lebih lagi, a nutritious breakfast apa? Sarapan yang bernutrisi. Teman-teman, breakfast kan sarapan ya? Buka puasa apa? Buka puasa breakfast juga. Lo kok bisa sama? Gini guys, fast itu fast dulu ya, FAST. Fast itu bisa cepat, tapi kalau arti lain itu artinya puasa. Fast, right? Fasting, puasa. Puasa itu adalah durasi makan lama nggak makan gitu, berapa jam gitu kan, panjang gitu durasinya. Kalau sekarang nggak bulan puasa, durasi makan panjang nggak makan itu kapan? Pas kita tidur kan? Nah, makanya nge-break si fast ini namanya breakfast. Nge-break the fast gitu ya. Nyetop fast tadi. Kalau sekarang kan fast kita di malam hari. Nanti pada bulan puasa dibalik aja di siang hari. Fast itu puasa. Malam kalau bagi orang Inggris fast itu ya makan lama nggak makan gitu. Nge-breaknya tuh breakfast. Nge-breaknya. Makanya itulah kenapa sama vocabnya. Alright. Terus kalau makan siang lunch, right? Kalau pagi lupa nggak sarapan berarti brunch. Brunch is sarapan siang. Kalau tengah malam kelaparan itu supper. Sahur lah supper itu. Indomie biasanya supper ya. Makanya ada lawannya super mie buat supper berarti. Indomie yang buat supper ya super mie ya. Supper. Okay. Moreover nutritious breakfast. Nutrisi itu adalah ilmu gizi apa namanya? Gizi itu makanan tubuh ya. Menyediakan what is it guys? Provides the essential energy. Sarapan bergizi memberikan energi yang penting mendasar yang dibutuhkan dibutuhkan untuk optimal functioning. Tubuh bisa berfungsi secara optimal ya. Nggak lemes maksudnya. Engaging in physical activity. Kayaknya kurang physical activity. Mantap. Even for a short duration. For sama e-nya sambung ya. For a short duration. Invigorates the body and stimulates endorphin release. Okay, engaging, terlibat, right? Physical activity, dalam aktivitas fisik, even for a short duration, bahkan untuk waktu yang singkat kayak lari, jogging segala macam, itu bisa invigorates ya refresh, menyegarkan. Invigorates the body, menyegarkan badan, dan stimulasi itu apa? Rangsangan. Stimulate berarti merangsang endorphin release, pelepasan endorphin itu zat apa? Kebahagiaan ya, biar kita nggak stres ya guys ya. Kalau ngatur mood kita itu serotonin. Kalau hormon cinta apa? Oksitosin. Ada lagi tuh yang neurofimetrin apa ya. Kalau kita gugup, kita waspada itu apa ya? Saya lupa namanya. Belum kenalan. Lupa namanya guys. Gampang itu sebenarnya, teman-temannya itu ya, endorphin ya. Endorphin zat kebahagiaan. Setting daily intention or goals. Daily intentions or goals. Gaya goals can create a sense of purpose. Purpose and direction.
die ya, mati. Direction, menetapkan, setting daily intention, menetapkan niat, intensi itu niat, guys. Intention or goals, tujuan, goals yang daily tapi ya, harian. Can create, bisa menciptakan sense of purpose, rasa tujuan and direction dan arah. Mau kemana nih? Hari ini mau ngapain nih? Tujuannya apa? Ya. Kemarin saya bahas tentang ini guys, Froom's expectancy di jam 2. Teman-teman nanti cek ya ke atas itu di kelas jam 2 itu ada teori motivasi. Teori motivasi ada yang jelasin tentang Froom expectancy itu intinya what's in it for me lah, ngebahas tentang what's in it for me. Apa itu guys? Apa untungnya bagi gue? Kalau kita ngelakukan sesuatu itu pasti apapun yang kita lakukan pasti ada untungnya bagi kita. Kalau kita nggak ada untungnya pasti nggak bergerak. Itu namanya teori ekspektansi dari Froom. Ya. Ada juga yang paling terkenal apa? Abraham Maslow itu teori harapan orang. Yang paling pertama itu apa? Fisiologis, makan minum. Jadi kalau orang makan minum kelaparan jangan diajak ngobrol tentang cita-cita ya guys. Karena cita-cita itu paling atas. Yang pertama apa? Fisiologis, makan minum. Terus keamanan. Alright. Baru yang ketiga adalah alright. What is it? Sosial. Kebutuhan akan sosial. Baru keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Baru kelima adalah aktualisasi diri. Pernah lihat itu? Teori motivasi. Teori motivasi adalah kenapa seseorang melakukan sesuatu. Pasti ada alasannya. Kalau di Froom itu what's in it for me? Apa untungnya bagi saya? Pokoknya orang kerja tujuannya untuk duit, ya kan? Untuk duit. Tapi kayak gini guys, kasus yang unik ya. Bapak anaknya bapak ini apa namanya beliin soto segala macam. Kan dia punya dua pilihan, dikampleng satu atau dicariin hujan lagi hujan itu. Apa? Terus dia memilih untuk nyariin aja, beliin anaknya apa namanya soto. Kira-kira apa yang dia cari? Untungnya buat si bapak ini apa? To mix the children. Bukan. Kalau nggak ada, itu kan untungnya buat si anak. Kalau untungnya buat si bapak apa? Nggak ada. Ada guys, hormon oksitosinnya nyala, melepas hormon oksitosin, hormon cinta. Sama kayak kalian antar jemput pacar kalian, ya kan? Nggak dibayar loh, malah kita tekor loh. Tapi kok kenapa dilakukan? Oksitosin, kita butuh hormon oksitosin. Itulah yang saya sebut kenapa penderitaan terbesar itu orang yang dipenjara sendirian 12 hari, gila orang itu. Itulah jauh lebih menyakitkan dari apapun yang kita lihat di dunia ini. Paling menyakitkan, hormonnya nggak bisa keluar semua. Ya kan? Oksitosinnya nggak keluar. Nah itu bisa konslet guys. Udah manusia itu kan makhluk sosial. Ya kita ngobrol kayak gini. Nah, ayo ngopi bro. Lah ini melepas endorfin, ada ketemu teman senang, ya kan. Nah itu ada untungnya buat kita meskipun kita harus keluar duit. Keuntungan itu bukan selalu dapat duit loh guys ya. Keuntungan sosial, keuntungan hormon itu juga keuntungan. Nah, what's in it for me yang dimaksud Froom itu juga bukan cuma sekedar kamu bayar apa ke saya, ngapain saya nganu kamu. Iya. Raffi Ahmad pun mau mati-matian beliin si Rafathar, dia juga mendapatkan sesuatu guys. Untung apa? Untung kebahagiaan, dapat endorfin karena anak sendiri ya kan. Coba Raffi Ahmad suruh beliin anaknya orang lain, nggak mau pasti. What's in it for me? Nah, itu yang disebut oleh Froom's expectancy theory. What is profit of me ya? What's in it for me? Apa untungnya bagiku? Tapi ada juga untungnya misalkan Raffi Ahmad beliin anaknya orang lain. Untungnya dia disyuting. Lebih terkenal lagi, pasti ada. Pasti itu namanya teori motivasi. Gak mungkin orang bangun tidur, anaknya orang ya nih. Enggak, dia pasti mikir dulu untungnya apa nih. Apakah saya lebih bahagia? Oh ada, bisa juga Raffi Ahmad. Oh ada anak kecil nggak punya mainan nih, punya Rafathar ambil aja. Dia dapat bahagia, dapat bangga, itu juga dapat. Ya, makanya ngetes orang baik itu bisa dengan kita dikasih, tapi kita bilang, kita ngasih sesuatu feedback yang jelek ke dia. Dia masih mau sabar nggak? Nah kalau sabar berarti orangnya benar-benar unik nih. Yang unik nih, berarti dia nyari pahala, berharap pada Allah aja. Kalau kitanya baik, terus orang malah responnya negatif. Kalau kitanya mau sabar, berarti kita harapannya ke Allah aja. Ya, gitu. Itu harapan paling bagus, tertinggi. Ya tetap aja orang berharap ke Allah juga harapan, juga ada maksudnya. What's in it for me? Tetap. Apa untungnya bagi saya? Ya pahala.
Iya. Itulah kenapa di surat Al-Ikhlas nggak ada tulisan ikhlas. Itu untuk tertinggi, ikhlas itu tertinggi guys. Orang-orang yang nggak bakalan diganggu setan ya yang ikhlas-ikhlas aja. Nah ini ikhlas ini bukan sekedar ilmu biasa, ilmu tertinggi guys, ikhlas ini ya. Weh, lanjut. What is it again? Nah, endorphin release tadi ya, udah ya. Setting ya sekarang ya. Setting ya. Setting daily intention. Yeah, setting daily intentions. Setting daily Intention or goals or goal can create a sense of purpose can create a sense of purpose and direction. and direction. Oke, setting daily intention menetapkan niat dan tujuan harian udah tadi ya. Udah. Oke, furthermore pelepasan endorphin. Oke, furthermore Furthermore, limiting screen time in the morning limiting screen time in the morning allows for a more mindful start to the day. allows for a more mindful start To the day, right? Furthermore, selain itu, right, limiting screen time. Screen time ya waktu layar ya guys ya. Waktu lihat monitor, apapun itu, mau HP, mau komputer, in the morning, membatasi waktu layar di pagi hari memungkinkan kita untuk lebih mindful ya. Mindful berarti lebih aware gitu ya. Untuk memulai hari ya, jangan bangun tidur jangan langsung HP, minum dulu, olahraga, nonton sama aja. Maksud saya nonton Timothy Ronald gitu, motivasi itu. Tapi screen juga ya. Tapi screen juga itu ya. Serba screen sekarang yang susah guys. Pagi kok Screen. kemarin itu kan bagus. Iya. Di jalanan ya. Alright. Okay, what is it again? Reading inspirational literature. Oh, baca ini. Literature or journaling or journaling can cultivate a positive mindset. can cultivate a positive Mindset. Reading inspirational literature berarti sastra inspirasi. Yang membaca sastra inspirasi, yang menginspirasi kisah-kisah gitu ya, kisah-kisah yang menginspirasi gitu ya. Kalau saya sih sukanya Abu Nawas guys, lucu dia, pinter ya, cerdik ya. Ya cerdik. Kalau umpamanya Abu Nawas hidup di zaman sekarang udah kaya raya dia. Iya, orang paling kaya itu, udah paling cerdik. Cerdik ya. Itu bukan coding lagi ya? Hah? Bukan coding lagi. Bukan apa? Bukan coding. Cunning. Bisa cunning, dia cunning juga, licik. Liciknya tapi lebih ke licik ya, bijak. Karakternya multifaset dia. Cunning itu kan dia Cunning, licik. lebih ke yang negatif, tapi Iya. Abu Nawas kan nggak Kalau negatif. yang positif bahasa Inggrisnya indigenous. Indigenous cerdik, artinya cerdik. Nah, indigenous, cerdik. Tapi kan licik juga bisa. Dia licik juga kadang-kadang. Ya, ada dilicikin. Ya kan? Dia ngambil dia jualan tongkat itu, jualan tongkat ke perampok itu kan licik juga. Tapi liciknya ke orang jahat ya. Reading inspirational literature, membaca literatur inspiratif, or journaling. Nah, jurnal itu gimana guys? Apakah diary? Kalau diary kan, buku harian kan, tadi saya ketemu Mr. Robby lalu dia bla bla. Apa kok kejadiannya ditulis? Kalau jurnal itu gini. Tadi saya ketemu orang terus saya marah-marah di depan orang itu. Kenapa ya saya marah ya? Oh iya, mungkin karena saya kurang ini. Oh, kedepannya saya akan lebih sabar lagi. Nah, itu journaling. Lebih ke evaluasi ya. Targetnya lebih ke evaluasi. Setelah jurnal biasa baru jurnal syukur. Biasanya ada tuh jurnal syukur. Apapun yang kamu syukuri di pagi ini. Oh, saya punya mobil, motor saya masih bagus. Apapun yang disyukuri di hari itu ditulis sehingga kita terkesan lebih happy di hari itu. Oh, alhamdulillah ya. Tapi harus melihat contoh orang lain dulu yang tidak beruntung, ya kan? Banyak orang nggak punya motor, ya kan? Banyak orang yang punya mobil, nah, itu bersyukur, makanya bisa bersyukur. Banyak orang yang punya iPhone 16 gitu, tapi ginjalnya tinggal satu. Tadi malam saya nonton ini guys, nonton apa? Ada anak jualan ginjal ya kan? Ada anak jual ginjal buat beli iPhone 16. Bapaknya marahnya gini, kamu jualan ginjal buat beli iPhone 16, kenapa nggak beli Huawei aja? Bapaknya geblek. Kata anaknya, iya pak, saya juga nyesel kenapa. Iya, Huawei bisa lipat 3. Ini orang dua-duanya gila nih orang. Namanya juga humor guys. Yeah. What is it? Journaling can cultivate ya, membudayakan ya. Ke positive mindset, pola pikir yang positif, menulis jurnal sama baca yang literatur positif ya. Ultimately,
These habits collectively contribute. Bukan con tapi contribute to enhance well-being and fulfillment. Ultimately pada akhirnya these habits, kebiasaan-kebiasaan ini collectively, secara kolektif, secara bareng-bareng ya, berkontribusi untuk meningkatkan enhance well-being, kesejahteraan, tidak kurang suatu apapun, fulfillment, nah kepuasan batin ya, fulfillment juga. Fulfillment. Ada orang udah kaya banget, terus dia bantu orang lain sampai bermiliar-miliar. Apa tujuannya? Apakah ada untungnya buat dia? Dia juga nggak disyuting loh, Sir. Iya, tetap ada tujuannya. Teori Fromm tetap berlaku. Apa? Fulfillment. Dia dapat kepuasan batin. Itu juga what's in it for me. Apa untungnya buat saya bantu kamu? Oh, kepuasan batin. Yeah. Kalau nggak ada sama sekali tidak mungkin. Gitu ya. Oke. Sama kayak saya guys, bikin ini kan saya ada YouTube-nya ya. Ada YouTube-nya. Yang nonton berapa? 5, 4. Apakah saya berhenti? Enggak. Ini nanti for my legacy. Kalau saya udah nggak ada, orang mau belajar paling nggak tipis-tipis, ya kan? Bisa. Gitu. Legacy. Ini for my legacy. Saya ngelihatnya ini kalau saya udah meninggal, ini mungkin ditonton orang masih berfungsi lah, bermanfaat. Karena ada teman saya namanya Fai yang biasa anak basic konsep juga sih. Sekecil apapun yang kita lakukan itu nanti kalau dikumpulin itu bisa kalau bermanfaat bagi orang lain, kita udah meninggal tetap dapat pahala gitu ya. Dosa saya kan banyak ya. Jadi, apa namanya? Hitung-hitung buat dikit-dikit ya. Ya busa ada ya. Berusaha lah gitu ya. Alright. Okay, then by embracing good morning habits. Okay, individuals can navigate their days with greater resilience and joy. Resilience and joy, ya, and joy. Ya, sama kayak enjoy ya. By embracing menerima dengan antusias. Kalau menerima aja ya accept. Good morning habits, mengadopsi, bisa juga mengadopsi, menerima dengan terbuka ya, mengadopsi ya. Mengadopsi kebiasaan baik di pagi hari. Orang-orang, individuals can navigate, bisa menavigasi, mengarahkan ya their days, hari-hari mereka with greater resilience, lebih tahan gitu, dan juga kebahagiaan yang lebih besar. Kalau paginya ini, bahkan ada bukunya ya for AM Club ya, ada for AM Club, buku internasional bestseller, salah satu bestseller ya, for AM Club. Pokoknya orang-orang kaya itu bangunnya pagi-pagi jam 4. Gitu guys. Kalau si Hotman Paris bangun jam 3, setengah 4 itu udah bangun guys. Setiap hari. Dia ini lari-lari, pokoknya lari terus baca dokumen panjang itu sampai jam 7 ngebaca. Dia belajarnya di pagi hari. Saya taunya di Instagram dia. Saya nge-follow Instagram dia dulu tapi ya. Sekarang saya nggak nge-follow artis sekarang. Alright, okay, Q&A samples-nya langsung praktekkan guys. Saya bikinin sampai 50. Any question perhaps? Materinya lebih mudah dari kemarin ya. Apalagi yang paling sulit itu guys, bunga-bunga itu, yang bunga-bunga kemarin. Apa bunga lili, lilac. Bunga. Ya. Taunya bunga bang.